Hakikat malaikat di dalam Al-Quran. Bagaimanakah hakikat dan eksistensi malaikat dalam Islam? Apakah malaikat memiliki bentuk atau anatomi seperti manusia, ataukah berbeda sama sekali? B. Apakah hikmah dan manfaat beriman kepada malaikat? Bagaimana pemahaman tentang malaikat dapat mempengaruhi sikap dan perilaku kita sehari-hari, Ustaz? Hakikat malaikat itu hanya Allah yang maha mengetahui, karena malaikat itu gaib. Kita tidak usah mikir, neko-neko, tidak usah membayangkan apakah malaikat wujudnya seperti kita manusia atau seperti apa. Yang jelas Allah perintahkan kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Bahkan termasuk salah satu dari rukun iman. Perkara gaib yang Allah beritakan, kita tidak usah memikirkan, hanya mengimani. Namun demikian Allah sebutkan seperti di dalam Quran surat Fatir itu ayat 1. Allah sebutkan bahwa malaikat itu diciptakan punya sayap. Dalam hadis Nabi, malaikat tercipta dari cahaya. Coba Fatir ayat 1 itu. Surat Fatir, surat ke-35, ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah menjadikan malaikat itu punya sayap. Ada malaikat yang punya sayap 2, ada yang 3, ada yang 4. Kita tidak usah bertanya siapa nama malaikat yang sayapnya 2, yang sayapnya 3, malaikat Jibril atau siapa yang sayapnya 4, terus sayapnya sebesar apa, berapa kilo. Ya, kita cukup mengimani Allah yang maha menciptakan malaikat, dan Allah ciptakan malaikat dengan sayap-sayap. Oh, punya sayap berarti bisa terbang. Bagaimana cara terbang malaikat? Lah kita tidak ngerti gitu loh. Itu perkara gaib, tapi Allah perintahkan kita untuk beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Apakah dengan mengimani malaikat itu bisa mempengaruhi sikap kita? Ya tentu sangat bisa. Dengan kita mengimani malaikat tanpa kita pernah melihat dengan kasat mata, tapi kita mengimani sepenuh hati, itu tanda kita punya keimanan yang mantap kepada Allah. Ingat Bapak Ibu, yakin dengan yang tidak terlihat, dan itu diberitakan Allah dan Rasul, itu namanya iman. Yakin pada sesuatu yang terlihat, itu namanya ilmu. Malaikat tidak terlihat oleh mata manusia, tapi kita yakin, beriman. Kenapa kok yakin? Karena Allah yang mengabarkan, Rasulullah yang mengabarkan. Kalau Allah katakan malaikat itu punya sayap, kita mengimani meskipun belum pernah melihat. Itu namanya iman, melampaui ilmu. Iman itu selalu melampaui ilmu.
Karena tidak semua yang tidak tampak itu bisa diilmiahkan. Perkara gaib itu tidak bisa diilmiahkan. Bagaimana mau diilmiahkan? Wong yang mau mengilmiahkan saja juga tidak pernah melihat. Tidak pernah melihat malaikat. Gimana mau mengilmiahkan malaikat? Apa karena tidak bisa diilmiahkan terus kita tidak mengimani? Lah inilah perkara gaib. Kalau Rasulullah sabdakan malaikat itu khuliqatil malaikah min nur. Malaikat itu tercipta dari cahaya, wa khuliqal janu min marijim min nar. Dan jin itu tercipta dari api yang menyala. Kemudian wa khuliqa Adam mimma wusifalakum. Dan Adam itu tercipta dari apa yang telah diterangkan kepadamu, yaitu tanah. Kalau Nabi ngendika seperti ini, kita cukup mengimani. Dan iman kepada malaikat akan merubah sikap kita. Coba dilihat itu Quran surat Qaf ayat 16 sampai 18. Surat Qaf, surat ke-50, ayat 15 dan 16. Afa bi ayina bil haqqil awwal bal hum fi labsim min khalqin jadid wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lanjut sampai 18, 16 sampai 18. Walaqad khalaqnal insana. Walaqad khalaqnal insana anil yamini wa anis shimali qa'id. Bukan itu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anis shimal qa'idun. Kami ulangi dari ayat 16. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Kalau kita mengimani keberadaan malaikat yang diberi tugas oleh Allah, meski kita belum pernah melihat dan tidak akan pernah melihat di dunia ini, tapi kita tetap mengimani, pasti akan merubah sikap kita. Seperti di ayat ini. Di ayat 17 Allah berfirman, ini ketetapan dari Allah, id yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamin wa 'anis shimali qa'id. Ingatlah, ada dua malaikat yang duduk di sebelah kanan kita, duduk di sebelah kiri kita. Kemanapun kita berada, sampai kapanpun, ada dua malaikat yang menyertai kita. Satunya duduk di kanan, satunya duduk di kiri. Apa tugas malaikat? Apa hanya duduk-duduk dok? Tidak,
tugas malaikat dari Allah raqibun atid, akan mencatat, mengawasi dan mencatat. Makanya ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu perkataan yang diucapkan oleh manusia melainkan ada malaikat pengawas, penjaga dan pencatatnya. Satu duduk di kanan, satu duduk di kiri. Tugasnya nyatet terus. Oh, hari ini fulan ngomong bosok-bosok, ya kan? Uteke bosok, sing kiri nyatet. Oh, hari ini melarang istri untuk berbakti pada orang tua. Yang kiri nyatet, catat dosa. Nah, kalau kita mengimani keberadaan malaikat, bahwa apapun yang kita ucapkan satu kata saja, itu pasti tercatat oleh malaikat Allah, tentu kita tidak akan mudah-mudah maksiat. Tentu kita tidak akan mudah-mudah berkata kasar, misuh, caci maki. Kenapa? Karena iman ada malaikat yang mencatat. Dari mana kok kita mengimani? Allah yang memberitahu bahwa ada dua malaikat yang terus menjaga kita, membersamai kita di kanan dan di kiri. Salah satu informasi dari Allah, ini Quran surat Qaf ayat 16 sampai 18 itu. Begitu kita mau maksiat, kita ingat ada malaikat. Bahkan ayat 16-nya tadi, Allah ngendika bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher seseorang. Urat leher itu kan sangat dekat dengan kita. Allah lebih dekat daripada hablul warid, daripada urat leher kita. Artinya urat leher kita ini kan menyatu, dekat sekali dengan kita. Allah lebih dekat lagi. Allah maha mengawasi. Kita ini Bapak Ibu, berlapis-lapis pengawasan dari Allah. Selain Allah sendiri maha mengawasi, kita tidak pernah bisa lepas dari pengawasan Allah. Allah kirimkan malaikat di kanan dan kiri, mendampingi kita, mencatat ucapan perbuatan kita, seumur hidup kita. Ditambah lagi Allah tanamkan CCTV pada tubuh kita yang namanya ajabud dzanab, tulang ekor. Nabi kita pernah bersabda, innalil insani adman la ta'kuluhul ardu abadan. Semua manusia, setiap manusia punya satu tulang yang tidak akan hancur dimakan oleh tanah. Jika seorang mati, masukkan ke kubur, tulang ini nggak akan hancur, sinyalnya tetap nyala. Mau dikubur, ditumbuk, dibakar, dipelindas, diremukkan, dihancurkan, tulang ini tetap nyala sinyalnya. Sahabat Nabi bertanya, ayu admin ya Rasulullah. Tulang apa itu wahai Rasulullah? Nabi kita menjawab, ajabud dzanab, tulang ekor. Dari tulang ekor itulah manusia diciptakan, dan dari tulang ekor itulah manusia nanti di hari kiamat disusun kembali oleh Allah. Ajabud dzanab, ini CCTV abadi dari Allah. Maka nanti di hadapan Allah, semua akan melihat CCTV-nya masing-masing. Akan melihat videonya ketika di dunia. Akan Allah tampilkan, blak ini, kilo, pendisik di dunia seperti ini. Ucapanmu begini, perbuatanmu begini. Kita tidak bisa mengelak lagi. Karena nyata betul. Oh, sekarang tanggal berapa? Tanggal 3. Tanggal 3 Mei 2026, fulan dan fulana ngaji dengan tenang, ikhlas karena Allah. Ada nanti rekaman kita.
Di hari kiamat hari ini ada rekaman kita nanti. Oh tanggal sekian gibah, oh tanggal sekian bergaul bebas, oh tanggal sekian korupsi, oh tanggal sekian jual beli jabatan, sogok suap, semuanya lengkap. Kalau ada sekarang kebatilan, kemungkaran di bawah meja, nanti di hari kiamat ditunjukkan oleh Allah. Kalau kamu bersepakat dalam kemungkaran, di bawah meja, di belakang meja, dan lain sebagainya. Muncul semua itu CCTV. Ini berlapis sekali pengawasan Allah. Apa tidak cukup Allah mengawasi sendirian? Ya sangat cukup. Tapi Allah hendak memberitahu kita. Selain aku yang maha mengawasi, aku kirim pada setiap manusia 2 malaikat yang mencatat. Kemudian dalam tubuhmu itu ada CCTV tulang ekor. Minhu yurakab al-khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang ekor itulah disusun ulang kembali manusia pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari ini, juz 6 halaman 79, Ajabudz Dzanab, tulang ekor. Sampai hari ini Bapak dan Ibu, tulang ekornya Fir'aun itu sinyalnya masih nyala. Sampai hari ini sampai hari kiamat nanti. Sampai hari kiamat, banyak yang melakukan penelitian tulang ekornya Fir'aun. Semuanya terperanjat karena tulang ekornya Fir'aun masih ada sinyal. Ya, dari tulang ekor itulah nanti Fir'aun disusun ulang. Tidak mungkin keliru wajahnya kita tubuhnya Fir'aun itu tidak mungkin keliru. Karena tulang ekor kita ini nanti disusun dari tulang ekor kita. Hati-hati Bapak Ibu. Wajar sekali wong era modern saja manusia ada CCTV kok. Masa Allah Sang Maha Pencipta tidak punya CCTV? Allah Maha mengawasi, Allah kirim malaikat, satu duduk di kanan, satu duduk di kiri. Loh saat ini ada yang mendampingi kita, satu di kanan malaikat, satu di kiri. Duduk, semua kita ada pendampingnya. Jenengan jangan tanya, mana lah ora enek no. Ini perkara kok cukup kita imani sepenuh hati, itu tanda iman kita. Tugasnya mencatat, di samping itu ada Ajabudz Dzanab tadi sebagai CCTV abadi. Maka Bapak Ibu kita semua mau ngomong apa, mau melakukan apa, terekam oleh tulang ekor kita. Dan nanti itu ditampakkan oleh Allah pada hari kiamat. Kilo, rekam jejakmu, tontonan diri. Maka orang yang beriman menerima kitab catatan amal dari arah kanan, melihat videonya ketika di dunia, seneng ha umukra'u kitabiyah. Tontonan nih. Ini loh kitab catatan amalku, baca. Ini loh videoku ketika di dunia, ayo lihat bareng-bareng. Tapi para pendurhaka, para pendosa, penghuni neraka, begitu diserahkan kitab catatan amal dari arah kiri, mereka mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Duhai alangkah baiknya jika kitab catatan amalku tidak diberikan, sehingga aku tidak ngerti raporku. Duhai alangkah baiknya jika videoku di dunia tidak ditampakkan, sehingga aku tidak ngerti perbuatanku ketika di dunia. Ma aghna anni maliyah. Ternyata harta kekayaanku di dunia tidak bermanfaat sedikit pun. Tidak bisa menyelamatkan aku dari siksaan hari kiamat. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku juga sudah punah, tidak ada manfaatnya sedikit pun kekuasaan duniaku. Coba itu Al-Haqqah Bapak Ibu, itu ayat pendek-pendek ya. Dari ayat 19 sampai 37 coba. Itu kalau kita yakin dengan malaikat,
pasti kita akan hati-hati dalam berucap, dalam berbuat. Surat Al-Haqqah, surat ke-69, mulai dari ayat 19. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Coba ini dulu diartikan. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi. Buah-buahnya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Ini kalau dalam surat Al-Waqiah, ketika terjadi kiamat, manusia itu nanti hanya terbagi menjadi 3. Ashabul maimanah, ashabul masy'amah, as-sabiqun. Golongan kanan, golongan kiri, golongan yang berlomba dalam kebaikan. As-sabiqun yang pertama kali bersegera mengerjakan kebaikan. Lah, orang-orang yang menerima kitab catatan dari arah kanan ini ashabul maimanah, golongan kanan. Begitu dia menerima kitab itu dari arah kanan, dipamer-pamer. Hei fulan, ayo ini sama-sama kalian baca ini raporku. Sama-sama kalian lihat ini rekam jejakku di dunia, videoku di dunia, lihatlah. Senang dia, bahagia, puas, lelahnya, letihnya, capeknya, sakitnya ketika di dunia untuk mencari kebahagiaan akhirat, ridha Allah terbayar tuntas. Dengan apa? Dengan surga. Ditunjukkan dengan rapor dunia. Enggak ada merahnya. Maka ditonton-tonton dijak baca, dijak nonton bareng-bareng. Nah, orang ini akan mendapatkan kenikmatan luar biasa. Sampai dikatakan tadi di akhir yang menyebut ashabul yamin itu ayat yang akhir tadi kulu washrabu hani'am. Makanlah, minumlah dengan sedap, dengan lezat. Sudah tidak ada lagi rasa capek di surga, tidak ada lagi rasa letih, tidak ada lagi rasa lelah. Letih, lelah, capekmu itu dulu ketika di dunia. Maka sekarang kamu sudah di surga. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah, minumlah dengan lezat, dengan sedap, nikmati semua sajian yang ada di surga. Dengan penuh kenikmatan atas apa yang telah kamu lakukan di hari-harimu yang lalu, yaitu ketika di dunia. Kamu sabar dalam kepenatan, beribadah, dan muamalah thayyibah. Kamu ikhlas, kamu sungguh-sungguh, kamu istiqomah, kamu tidak takut cacian orang yang mencaci. Kamu mengutamakan akhirat, maka sekarang makan, minum dengan penuh kelezatan. Ini, tapi sebaliknya, yang dapat kitab catatan dari arah kiri atau dari arah belakang, berteriak, ya laitani lam uta hisabiah. Mari dibaca. Sebelum kami teruskan, ada permintaan untuk memindah mobil sekarang. Suzuki Space nomor AD 1310 UG yang diparkir di SHA, mobil belakangnya mau keluar karena salah parkir. Oke, panjenengan Bapak, nggih. Mobil panjenengan.
Mau ke belakang atau? Oh, ke belakang. Coba diulangi. Saya ulangi sekali lagi, mobil Suzuki Space nomor AD 1310 UG yang diparkir di SHA. Ini mobil belakangnya akan keluar. Mohon untuk segera dipindah. Mari Bapak Ibu yang merasa punya mobil ini ya, segera dipindah. Jangan-jangan lupa mobilnya. Terus mari kita lanjutkan. Ya, kami lanjutkan. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu faghulluh summal jahimu salluh summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an faslukuh innahu kana la yu'minu billahil azim. Adapun terus lanjut. Wala yahuddu ala ta'amil miskin falaysa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illal khati'un. Nah, sudah diartikan. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, perhatikan. Maka dia berkata, wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ini dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku daripadaku. Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Coba Bapak Ibu renungkan ayat-ayat tentang Ashabus Shimal dengan hati nurani yang penuh keimanan. Insya Allah bergetar hati kita. Ingat dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ini ancaman serius dari Allah. Dan kalau kita abaikan, pasti akan terjadi, akan tertimpa apa yang sudah Allah janjikan ini. Na'udzubillah. Di ayat-ayat ini Allah mengawali dengan firman-Nya, wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang yang diberi kitab catatan amal dari arah kiri, fayaqulu ya laitani lam uta hisabiyah. Duhai alangkah baiknya jika kitabku ini, raporku ini tidak diberikan. Alangkah baiknya jika videoku tidak dipertontonkan pada hari ini, yaitu hari kiamat. Dengan demikian, walam adri ma hisabiyah. Niscaya aku tidak akan tahu raporku. Tidak tahu videoku, isinya kemaksiatan tok. Raporku merah semua karena aku condong pada hawa nafsu ketika di dunia. Aku mendurakan Allah. Aku juga menyembah hawa nafsu. Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Andai kata kitab catatan ini, video tidak dipertontonkan, aku tidak akan ngerti raporku, perbuatan duniaku itu yang lebih baik. Kata penghuni neraka.
Terus kemudian ayatnya berlanjut, ya laitaha kanatil qadiyah. Duhe, kiranya kematian itu yang menyelesaikan semuanya. Mati wis mati, tidak ada lagi hari kebangkitan. Alangkah indahnya jika kematian di dunia itu yang menyelesaikan semuanya. Tidak ada hari kebangkitan, alangkah indahnya. Kalau tidak ada hari kebangkitan berarti tidak ada hari pertanggungjawaban, tidak ada hari perhitungan amal, tidak ada hari penyerahan kitab catatan amal. Mati, mati, sudah. Alangkah indahnya. Itu angan-angan para pendurhaka. Mereka berandai-andai jika yang menyelesaikan semuanya adalah kematian di dunia, tidak akan dimintai pertanggungjawaban, alangkah nikmatnya, alangkah indahnya. Tapi ternyata kematian tidak menyelesaikan urusan. Akan ada hari kebangkitan, hari perhitungan, pembalasan amal. Maka para pendurhaka yang dulu berfoya-foya dengan harta kekayaan, mencari dengan cara yang haram, dengan korupsi dan lain sebagainya hanya untuk kekayaan dunia, pada saat itu nanti di hari kiamat mereka menyesal, ma'aghna anni maliyah. Orang-orang yang punya kekuasaan di dunia dengan menghalalkan segala cara, pada hari kiamat mereka juga akan menyesal tiada guna, halaka anni sultaniyah. Kekuasaan duniaku yang begitu tinggi ternyata telah musnah. Tidak ada nilainya sama sekali di hari kiamat kekuasaan duniaku. Tidak bisa menyelamatkan aku dari azab hari kiamat. Padahal aku dulu penguasa yang punya kekuasaan sangat tinggi di dunia. Aku orang yang kaya raya. Ternyata kekuasaan dan harta kekayaanku tidak ada manfaatnya sedikit pun di hadapan Allah. Tidak bisa menyelamatkanku dari siksaan api neraka. Begitu sedang menyesal, merenungi nasib, tiada guna, tiba-tiba datang perintah Allah kepada malaikatnya. Khuzuhu faghulluh. Tangkap dia, para pendurhaka itu. Tidak peduli meski dia di dunia sebagai penguasa, dia di dunia orang kaya raya, tidak peduli. Karena mereka tidak punya iman. Selalu mengingkari perintah-perintah Allah, tangkap dia. Belenggu tangannya ke leher. Ikat di situ. Masukkan ke dalam neraka jahanam. Tsummal jahima salluh, seret. Masukkan ke jahim, neraka jahanam. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Ikat mereka, belenggu mereka dengan rantai neraka yang panjangnya 70 hasta. Berarti 70 ini. Ini bukan rantai dunia, tapi rantai neraka. Tangan dibelenggu di leher, diikat dengan rantai neraka yang panjangnya 70 hasta. Apa yang terjadi? Wis ra iso ngopo-ngopo, wis ning jero jahanam diobong begitu sudah. Dia meronta mau lepas ya ndak bisa, wong diikat dengan rantai 70 hasta panjangnya. Yang mengikat bukan manusia, tapi siapa? Malaikat yang mengikat. Sebabnya apa? Ashabus shimal ini innahu kana la yu'minu billahil azim, tidak beriman pada Allah yang maha agung. Tidak beriman kepada Allah berarti tidak mengimani semua perintah Allah. Tidak mengimani informasi dari Allah, tentu termasuk tidak beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab yang Allah turunkan, para nabi dan rasul Allah, hari akhir, qada dan qadar Allah, tidak mengimani itu. Di samping itu sebab berikutnya wala yahuddu ala tu'amil miskin.
Tidak mau mengajak orang lain untuk punya jiwa penolong. Dan juga tidak mau menjadi orang yang punya jiwa penolong. Itu menjadi penyebab utama seseorang dibelenggu dengan rantai neraka di neraka jahanam. Ternyata tidak punya jiwa penolong, tidak mengajak orang lain untuk berbuat baik, itu menjadi alasan, menjadi sebab untuk kita disiksa di jahanam. Na'udzubillah. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Pada hari kiamat ini mereka tidak punya teman setia. Dulu ketika di dunia punya teman setia, sama-sama mungkarnya, saling melindungi kebatilan, melindungi kedoliman, menutupi kedoliman. Punya teman-teman, punya kelompok yang bergerak di bidang kebatilan, kemungkaran, dan kedoliman. Tapi di hari kiamat, persaudaraan dunia yang seperti itu bercerai-berai. Tidak punya satupun sahabat setia, tidak ada yang mau dijadikan teman setianya. Kalau di dunia masih banyak, Rene jadi temanku ya, untuk ini kemungkaran, kebatilan, kedoliman, nih uang sogoan. Mau mendukung. Tapi di hari kiamat tidak mau, karena apa? Temannya di dunia pun ngerti hartamu, kekuasaanmu di dunia itu saja tidak sanggup menyelamatkan kamu dari siksaan Allah di neraka. Apalagi menyelamatkan saya. Maka tidak ada satupun yang punya teman setia. Wala ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makanan kecuali nanah dan darah. Penghuni surga, ashabul yamin tadi, kulu washrobu hani'an. Makanlah, minumlah dengan penuh kelezatan, kesedapan. Berarti makanan yang enak-enak. Tidak ada yang tidak enak. Penghuni neraka, makanannya, minumannya darah dan nanah. Darah nanah yang ada di neraka. Coba, tidak bisa dibayangkan Bapak dan Ibu. Dan pasti minta minum, pasti minta makan. Tidak mungkin, aku tidak mau makan, tidak mau minum karena darah nanah. Tidak, pasti minta makan, pasti minta minum. Begitu minta makan dan minum, makanannya, minumannya darah dan nanah. Makanan jenis ini layak kuluhu illal khotiun, tidak ada yang makan kecuali para pendosa ketika di dunia. Na'udzubillah. Maka mumpung belum terlambat Bapak Ibu, ayo kita tobat. Waktu kita tidak lama. Waktu kita di dunia tidak lama. Dan Allah itu lebih mencintai tobat hambanya daripada senangnya seseorang yang menemukan barang yang hilang di padang pasir. Innallah asyaddu farahan. Sesungguhnya Allah itu lebih senang, lebih bahagia dari tobat seorang hamba daripada kesenangan seseorang yang menemukan yajidu dhollatahu, menemukan barangnya yang hilang di tengah padang pasir. Misal Bapak Ibu punya barang yang sangat berharga, perhiasan hilang. Ketika ketemu senang enggak Bapak Ibu? Sangat senang. Allah lebih senang dengan tobat hambanya daripada kesenangan kita menemukan barang kita yang hilang. Waktu kita tidak lama. Waktu di dunia sangat-sangat terbatas. Ayo kita gunakan sisa waktu dunia kita untuk tobat nasuha kepada Allah. Nah ini kalau kita iman pada Allah, malaikat-malaikat Allah, pasti kita akan berubah. Dari maksiat menuju taat dan tobat. Karena yakin dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Dan nanti akan ditampilkan kitab catatan amal itu. Akan diserahkan. Video kita di dunia akan dipertontonkan. Tinggal milih yang mana? Milih umukra'u kitabiyah. Bacalah raporku, tontonlah videoku,
Atau pilih yang ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Tinggal dipilih. Milihnya bukan nanti di hari kiamat, milihnya sekarang sejak kita hidup di dunia. Kalau milih ha umukra'u kitabiyah, berarti ketika di dunia kita gemar beramal soleh. Semangat beramal soleh. Semangat sabilillah. Tapi kalau milih ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah, silahkan bermaksiat kepada Allah. Sing pol sisan maksiatih. Jangan setengah-setengah maksiatnya, pol-polan sisan gitu loh. Karena nanti akan dibelenggu di neraka jahim yang dalamnya 70.000 perjalanan. 70.000 tahun perjalanan. Dibelenggu dengan rantai jahanam panjangnya 70 hasta. Maka silahkan pol-polan dengan kemaksiatan. Yo, silahkanlah mau dilakukan. Tinggal di seret nono cemplung kayak. Ya tinggal dipilih Bapak Ibu. Ya ada lagi?